Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebenarnya apa sih itu sistem ekskresi? Dan apa-apa saja organ yang termasuk ke dalam sistem ekskresi pada manusia? Nah, sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini bisa berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lainnya yang bersifat toksik atau racun. Selanjutnya, struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama yaitu ada ginjal. Ginjal merupakan organ penting yang letaknya ada di bawah tulang rusuk belakang dekat punggung bagian tengah. Dapat anak-anak ibu lihat pada gambar, bagian-bagian ginjal yaitu terdiri dari yang pertama itu ada korteks. Korteks ini merupakan bagian paling luar dari ginjal dan dikelilingi kapsul ginjal. Korteks ini berguna untuk melindungi struktur dalam ginjal dari bahaya kerusakan, sebab bagian ini dikelilingi oleh lapisan lemak. Yang kedua yaitu ada medula. Medula terdiri dari bagian bernama lengkung Henle dan piramida ginjal yang menjadi struktur kecil berisi tubulus dan nefron. Tubulus ini berguna untuk mengangkut cairan masuk ke dalam ginjal dan urin agar keluar dari ginjal. Selanjutnya yaitu ada pelvis. Pelvis ginjal adalah bagian dalam dari organ vital. Bentuknya seperti corong. Pelvis ini berfungsi untuk jalur cairan berpindah ke ginjal dan berpindah dari ginjal ke kantung kemih. Adapun fungsi dari ginjal ini yaitu yang pertama adalah untuk menyaring darah, yang kedua yaitu untuk menyeimbangkan kadar air dalam tubuh, yang ketiga yaitu untuk mengatur tekanan darah dan kadar garam dalam darah, yang keempat yaitu menjaga kadar mineral dan elektrolit, dan yang terakhir yaitu memproduksi bentuk aktif dari vitamin D. Nah, organ ekskresi yang kedua yaitu ada kulit. Kulit sebagai organ ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan lemak dan keringat, di mana keduanya mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti Na+. Sedangkan fungsi kulit sebagai organ termogulasi yaitu kulit berfungsi untuk menyesuaikan suhu tubuh, di mana bagian tubuh seperti kelenjar keringat dan pembuluh darah berfungsi untuk mengatur dan mempertahankan suhu tubuh kita. Nah, kulit ini terdiri atas 3 lapisan utama. Yang pertama itu ada lapisan epidermis, yang kedua ada lapisan dermis, dan yang ketiga ada lapisan hipodermis. Epidermis adalah lapisan kulit paling luar yang sangat tipis. Epidermis terdiri atas lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk adalah sebuah sel-sel mati yang mudah mengelupas dan tidak mengandung pembuluh darah serta serabut saraf, sehingga lapisan ini dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Sementara lapisan Malpighi adalah sebuah lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk, yang tersusun atas sel-sel yang hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Di dalam lapisan Malpighi ini terdapat sebuah pigmen yang dapat menentukan warna kulit sehingga melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari. Yang kedua yaitu lapisan dermis. Lapisan ini lebih tebal daripada lapisan epidermis dan terdiri atas beberapa jaringan, termasuk pembuluh kapiler yang berfungsi untuk menyampaikan nutrisi pada
akar rambut dan sel kulit, sel keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat, sel minyak yang akan menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering, dan pembuluh darah untuk mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan, ujung-ujung saraf yang meliputi ujung saraf perasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, rasa sentuhan, dan kantong rambut yang menjadi tempat akar dan batang kelenjar minyak rambut. Dan yang terakhir yaitu ada lapisan hipodermis atau lapisan bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis, di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis yang dibatasi oleh sel lemak. Dan lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Nah, kita lanjut pada organ ekskresi yang ketiga, yaitu ada paru-paru. Fungsi paru-paru sebagai organ ekskresi adalah untuk melakukan pembuangan zat sisa dari dalam tubuh berupa gas. Paru-paru disebut sebagai organ ekskresi karena paru-paru menghasilkan zat sisa metabolisme tubuh berupa karbon dioksida. Nah, organ ekskresi yang terakhir yaitu ada hati. Hati merupakan salah satu organ terbesar dalam tubuh manusia yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Hati ini berada di dalam rongga perut pada manusia, tepatnya di sebelah kanan dan berada di bawah diafragma. Fungsi hati sebagai sistem ekskresi yaitu yang pertama menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu ini dihasilkan dari sel darah merah pada tubuh manusia dan sudah diolah di dalam hati. Nah, cairan empedu ini memiliki fungsi tersendiri yaitu untuk mengemulsikan lemak yang ada di makanan. Fungsi hati yang kedua yaitu sebagai penawar racun di dalam tubuh. Hati ini nantinya akan menawar racun dari makanan yang kita konsumsi melalui mulut, tetapi hati ini tidak dapat menghilangkan racun secara total di dalam tubuh, tetapi dapat menetralisirkan racun yang ada di dalam tubuh manusia. Materi selanjutnya yaitu proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Nah, anak-anak ibu pernah berpikir nggak bagaimana urin bisa terbentuk di dalam tubuh kita? Nah, proses pembentukan urin ini terdiri atas 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu ada tahapan filtrasi. Tahapan filtrasi ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Hal ini terjadi ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Tahapan yang kedua yaitu tahapan reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya yaitu reabsorpsi, yaitu penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi ini, namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari
area yang terkonsentrasi tinggi ke area yang terkonsentrasi rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Tahapan yang terakhir yaitu augmentasi. Augmentasi ini terjadi di tubulus contractus distal dan tubulus collectivus sebagai tempat untuk penyimpanan urin secara sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam, dan urea sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh kita. Nah, tadi kita sudah memahami tentang proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu gangguan pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama yaitu ada nefritis. Nah, nefritis ini adalah infeksi yang menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada ginjal. Infeksi ini bisa dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bagian ginjal yang mengalami nefritis. 3 utama yang biasanya terkena nefritis yaitu glomerulus, tubulus, dan jaringan renal interstisial. Upaya penanganan penyakit nefritis ini adalah dengan cuci darah atau pencakokan pada ginjal. Gangguan yang kedua yaitu ada batu ginjal. Adalah pembentukan materi keras menyerupai batu yang berasal dari mineral dan garam di dalam ginjal. Batu ginjal ini dapat terjadi di sepanjang saluran urin. Batu ginjal ini terbentuk dari limbah dalam darah yang membentuk kristal dan menumpuk di ginjal. Contoh zat kimia yang dapat membentuk batu ginjal adalah kalsium dan asam oksalat. Seiring waktu, materi tersebut semakin keras dan menyerupai batu. Upaya pencegahan batu ginjal ini yaitu dapat dicegah dengan cara meminum air putih lebih banyak setiap harinya, membatasi konsumsi garam natrium yang terlalu tinggi, karena pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal. Gangguan sistem ekskresi yang ketiga yaitu ada albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria ini dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria ini adalah dengan cara mengatur kadar garam dan protein yang dikonsumsi ke dalam tubuh, serta melakukan pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Yang keempat itu ada hematuria. Hematuria adalah penyakit yang ditandai dengan adanya darah di dalam urin. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hematuria ini yaitu dengan tidak menahan buang air kecil dan membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang agar terhindar dari bakteri. Yang kelima itu ada diabetes insipidus. Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuterik. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penanganan diabetes insipidus ini yaitu dengan cara memberikan suntikan hormon antidiuterik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Yang keenam itu ada kanker ginjal.
Kanker ginjal merupakan penyakit akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini juga dapat mempengaruhi kerja organ lainnya jika kanker ini menyebar sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya yang dapat dilakukan sebagai pencegahannya yaitu dengan cara menghindari bahan-bahan kimia yang dapat memicu kanker. Nah, sekian materi pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dengan baik. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.